Selanjutnya yang lebih detail lagi adalah service automation, gitu ya. Tadi contoh apa sih sebenarnya service automation adalah usaha-usaha untuk mengotomatisasi, gitu ya, untuk mengotomasi layanan, gitu ya. Layanan itu berarti bukan terkait dengan penjualan barang, tapi ya misalnya tadi komplain, terus kemudian jasa. Kalau misalnya beli beli apa namanya, beli mobil, beli motor, itu kan ada servisnya, gitu ya. Gimana kalau misalnya mau ngerating dan seterusnya. Nah, layanan itu setidaknya ada 6 atribut. Ini ada beberapa studi gitu ya. Salah satu peneliti mensurvei, melakukan studi ke beberapa perusahaan besar yang memang dinyatakan customer service-nya, layanan terhadap pelanggannya baik. Nah, ada 6 atribut yang disimpulkan. Ya, jadi yang pertama adalah customer service itu responsibility-nya semua orang. Semua orang bertanggung jawab. Tidak hanya orang yang angkat telepon menjawab komplain, tetapi semua orang. Karena apa? Karena kalau yang dikomplain misalnya terkait dengan produk, ya customer service-nya kan nggak bisa menjawab karena dia adalah kalau terkait dengan kualitas produk ya bagian produksi yang akan punya kontribusi ya, walaupun memang yang menjawab adalah orang-orang yang ada di depan telepon misalnya ya. Tetapi yang bisa menjadikan kualitasnya baik adalah orang-orang yang ada di bagian produksi. Company operation run smoothly with minimal product and service defect rates, allowing them to focus on pleasing customer. Maksudnya apa? Hal-hal atau operasi atau kegiatan-kegiatan perusahaan itu sebisa mungkin dilaksanakan secara smooth gitu ya, sehingga apa? Sehingga produknya defect-nya kecil. Produknya memang sudah berkualitas. Nah, jadi customer akan lebih fokus untuk menyenangkan pelanggan, gitu ya. Jadi lebih akan konsentrasi ke menawarkan produk baru, menawarkan promo, menawarkan bonus dan seterusnya. Bayangkan kalau misalnya kualitas produknya sudah tidak baik gitu. Jadi tugasnya customer service akan apa? Akan menerima komplain aja. Produknya nggak berkualitas, produknya rusak dan seterusnya. Tapi kalau kita selesaikan dulu produknya baik, gitu ya, defect-nya kecil, gitu ya, sehingga fungsi customer service tidak lagi untuk menangani komplain terlalu banyak, tapi lebih banyak ke menawarkan produk, menawarkan bonus, menawarkan promo dan seterusnya. Selalu diberikan kesempatan untuk mengimprove, gitu ya. Terus kemudian customer service ini adalah sumber utama dalam memahami konsumen. Ya, di sini disebutkan the heart of value proposition. Poin utama penjualan. Jadi memang ujung tombak dalam memahami customer, ujung tombak dalam bagaimana menawarkan produk, gitu ya, melalui customer service. Perusahaan yang memiliki customer service yang baik akan punya potensi yang lebih besar untuk produknya dibeli. Jika memang brandingnya baik, begitu ya, misalnya sosial medianya lucu, gitu ya, menjawabnya informatif dan seterusnya, kan kita akan lebih tertarik tentang produknya ya, gitu. Terus kemudian yang juga mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, lebih baik lagi adalah sebisa mungkin customer service itu membangun hubungan yang personal dengan customer. Nah, ini bukan berarti harus kenal personal begitu, tidak, tetapi customer yang satu lengkap atribut datanya, sehingga dalam untuk menentukan strategi customer ini ditawari bonus apa, ditawari promo apa, itu personalize gitu ya. Oh ya, karena profilnya adalah ibu-ibu rumah tangga dengan kesibukannya seperti ini, dengan kegiatannya ini, maka promo yang tepat ini gitu. Nah, dan tadi ketika dilakukan studi, maka perusahaan-perusahaan yang memang excellent dalam hal customer service itu ternyata menggunakan teknologi yang relatif baru, latest teknologi, gitu ya, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan lebih nyaman dengan customer-nya. Nah, ini ada beberapa standar customer service, gitu ya. Ada beberapa kriteria, ini yang kanan adalah elemennya, gitu ya. Mungkin saya tidak perlu bahas terlalu detail. Misalnya kalau yang pertama customer insight, itu berarti customer service-nya, gitu ya, itu mementingkan insight dari customer.
ya. Di sini elemennya adalah customer identifikasi, terus customer engagement, kepuasan pelanggan ada di sini ya. Jadi apa namanya, titik beratnya, karena titik beratnya di customer, maka apa maunya customer itu ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kultur atau budaya di organisasi itu. Gitu ya. Kepemimpinan di sini disebutkan profesionalisme, attitude dari customer service itu juga perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah informasi dan akses. Jadi seberapa lebar informasinya, seberapa komplit, seberapa detail. Lalu juga di sini disebutkan delivery ya. Bagaimana menyampaikan informasi ke customer. Lalu yang menjadi standar kriterianya adalah apa namanya, kualitas dan ketepatan waktu. Ini menjadi penting karena di era yang serba cepat seperti ini, waktu itu menjadi sangat sangat penting ya. Penting dalam artian kita ini kalau nggak direspon sedikit saja sudah ngeluh. Gitu ya. Customer itu pengennya cepat. Kalau misalnya nggak langsung menjawab jawaban, itu dia akan cepat pindah ke kompetitor lain karena informasinya semua tersedia, pilihannya semua tersedia begitu ya, sehingga ketepatan waktu, kualitas layanan itu menjadi sangat penting. Nah, service automation ini secara pengertiannya sebenarnya adalah aplikasi atau software gitu ya, tentu saja computerized yang mendukung customer staff dan manajemen dalam mencapai apa namanya, tujuan-tujuan yang berkaitan dengan tadi kriteria-kriteria sebelumnya tadi ya. Jadi apa namanya, merupakan sebuah software. Ini pada dasarnya kita pokok bahasan ini membahas perangkat lunak atau software yang digunakan. Nah, macamnya itu macam-macam tuh, marketing ada, Salesforce ada, service ada, gitu ya. Jadi kalau yang service ya pada dasarnya adalah sebuah aplikasi software yang digunakan untuk mendukung kerja-kerja apa namanya, customer service staffnya untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah fungsionalitas yang ditawarkan ya. Ada banyak sekali di sini ya. Ada customer communication management, ada job management dan seterusnya. Nah, karena memang range-nya lebar, ya. Jadi service automation itu tidak hanya sekedar menerima telepon menjawab komplain ya, tapi juga bagaimana kemudian mengatur penjadwalan misalnya, schedulingnya. Jadi siapa yang mengerjakan apa, gitu ya. Terus kemudian ada virtual reality di sana. Bagaimana kemudian layanan apa namanya, sebuah service itu bisa ditingkatkan dengan membuat semacam virtual reality ya, gitu ya, atau virtual assistant ini juga termasuk chatbot tadi saya sampaikan juga ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada ya aplikasi yang virtual gitu ya, jalan-jalan itu seakan-akan memang kita ada di sana gitu ya, melihat sesuatu yang ada di sana padahal sebenarnya kita ada di tempat kita masing-masing gitu ya, VR. Nah, ini beberapa hal terkait dengan service automation software atau perangkat lunak untuk mengotomasi layanan. Dan ini merupakan bagian terakhir dari pokok bahasan CRM operation. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan semuanya. Kita akan lanjutkan pembelajaran di pokok bahasan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih.